Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita mau membahas satu hal yang menarik. Menjawab pertanyaan begini, bagaimana kalau berobat ke rumah sakit harapan kita, namun kita berasal dari tempat yang jauh, misal dari Sulawesi, dari Irian Jaya, dari Sumatera, dari Kalimantan, dan dari daerah-daerah lain yang jaraknya jauh. Mungkin bisa perjalanan 1 malam, 2 malam, 3 malam untuk sampai ke rumah sakit harapan kita. Ya, kita mau jawab itu karena ini cukup menarik. Menariknya adalah banyak teman-teman yang belum tahu bagaimana ketika sampai di sana, ngapain, tinggal di mana, dan lain-lain. Kalau ada yang punya keluarga di sana, mungkin enak tinggal langsung datang ke tempat warga itu dan bisa langsung mendapatkan tempat tinggal, tempat bernaung yang cukup aman. Tapi bagaimana ketika tidak punya keluarga di sana? Sedangkan kondisinya cukup jauh, biayanya terbatas, dan di sisi lain memerlukan waktu yang tidak sebentar untuk menjalani terapi berobat di rumah sakit harapan kita itu. Sebenarnya gini, kami sudah jelaskan di beberapa video sebelumnya. Tidak perlu khawatir, ada beberapa pilihan yang bisa dijalani. Ya, yang pertama tadi itu cari saudara keluarga yang memang tinggal di Jakarta. Kalaupun jaraknya cukup jauh itu masih sangat mudah karena di sana ada taksi. Di sana ada ojek online itu yang baik mobil maupun motor. Cukup mudah diakses ya, meskipun tentunya memerlukan biaya untuk transportasinya, tapi nggak masalah karena nggak setiap hari kan. Yang kedua, teman-teman bisa cari yang namanya masjid. Ya, sebagai seorang muslim, bagi yang muslim itu bisa cari masjid safar di sana. Yang mana tentunya tinggal ngomong ke takmir masjidnya untuk bisa numpang singgah di sana beberapa hari itu bisa. Cuma kalau memang membawa keluarga, kalau di masjid itu tidak menyediakan penginapan, ya tentunya akan cukup sulit. Tentunya bisa dicari di informasi di Google atau di mana. Cari masjid yang memang memiliki penginapan. Biasanya kalau masjid itu ngasih fasilitas penginapan itu tidak memasang tarif yang tinggi, infak seikhlasnya. Insya Allah ada sih, insya Allah ada. Ya mungkin problemnya masalah jarak ya, jarak antara masjid itu dengan rumah sakit harapan kita. Yang berikutnya solusi yang kami tawarkan, bukan kami tawarkan ya, yang kami bisa sarankan. Yang berikutnya adalah cari apa ya istilahnya ya penginapan, kos-kosan. Karena di sana kos-kosan itu banyak sekali. Ada yang hitungannya boleh harian, ada yang mingguan, ada yang bulanan. Kalau harian itu tentunya lebih mahal daripada kita sewa mingguan. Kalau mingguan dapat diskon, apalagi bulanan bisa lebih banyak diskonnya. Cuma kalau untuk berobat itu memang durasinya tidak tidak bisa kita samakan ya dalam tiap kasus, dalam tiap keluarga ya. Ada yang terapinya itu cukup dalam jangka waktu sehari 2 hari selesai, ada yang membutuhkan waktu 1 minggu, ada yang bahkan bisa sampai 1 bulan. Ya, tergantung dari kondisi. Maka sesuaikan dengan budget. Kos-kosan itu kalau di sana ada 2 jenis. Ada kos-kosan yang sifatnya gratis, ada yang sifatnya
berbayar. Ya, kalau gratis itu namanya rumah singgah. Rumah singgah kalau di Rumah Sakit Harapan kita yang dekat-dekat sana itu ada banyak. Ada banyak. Ada yang rumah singgahnya. Itu kan rumah singgah milik Pemprov ya, milik pemerintah provinsi masing-masing sih ya. Ada rumah singgah pasien Lampung, ada rumah singgah pasien provinsi mana gitu bisa gitu mah. Cuma memang tidak terbatas pada eh, orang-orang dari provinsi yang bersangkutan. Ya dari manapun bisa. Tinggal bagaimana kita bisa meminta izin di tempat itu. Jadi bisa ditangkap lah ya. Untuk rumah kos-kosan itu ada gratis, ada yang berbayar. Yang gratis itu yang rumah singgah. Kalau yang berbayar tentunya kos-kosan komersil. Itu bisa satu harinya ada yang 150, ada yang 200, ada yang 250-an sekitar itu. Fasilitas macam-macam, ada yang pakai kipas, ada yang kipas, kasur dan lemari plastik, ada yang ber AC, ranjangnya 2 tingkat gitu, pakai lemari kayu. Ada juga yang lebih sederhana daripada itu. Ya macam-macam lah. Silakan disurvei. Cuma hati-hati. Waktu itu kami pernah diperingatkan oleh seseorang. Seseorang itu dia penjaga sebuah kos-kosan. Dia ngomong gini. Kalau jadi kos-kosan hati-hati mas, itu katanya. Soalnya banyak calo. Calo itu kalau Anda jalan di sepanjang jalan antara Rumah Sakit Harapan kita dan Darmais itu kan ada jalan itu. Jalan Bambu Kuning Selatan apa ya? Lupa saya. Itu kan banyak gang-gang itu. Nah, di depan gang itu banyak sekali calo yang menawarkan kos-kosan. Mau kos di mana? Ini kos ini aja, kos ini aja, kos ini aja. Dia dapat fee dari mencari pelanggan itu, calo ya. Nah, bagaimana cara kita untuk melepaskan diri dari jeratan calo itu? Ya tinggal ngomong aja. Saya minta nomornya aja, Bu. Atau Pak, saya minta nomornya, nanti kalau jadi saya hubungi. Kalau nggak jadi ya udah. Jadi cara mengelaknya kayak gitu simpelnya. Jangan jangan tiba-tiba kita langsung kemakan calo, langsung diarahkan dan kita tidak bisa memilih. Kan masalah juga di situ. Jadi untuk mengelaknya tadi itu, Bu boleh minta nomornya, atau Pak saya minta nomornya aja dulu, saya nanti kalau jadi tak hubungi. Nah bahasa basinya kayak gitu. Insya Allah bisa langsung lepas, kita bisa nyari tempat untuk survei yang lain. Ya waktu itu saya survei sekitar ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, banyak lah, 10-an mungkin saya. Jadi saya keliling di sekitar daerah situ, saya keliling, saya tanya kosnya, fasilitasnya, aksesnya, terus macam-macamnya lah, biayanya juga. Jadi ada kos-kosan itu kalau semakin dekat ke pintu depan rumah sakit, pasti semakin mahal. Tapi kalau kita bisa bermain mencari yang lebih dalam, tapi nggak usah dalam-dalam banget, itu harganya akan lebih miring, lebih miring, lebih miring lagi. Semakin jauh, semakin miring. Jadi kayak gitu konsepnya. Jadi karena kita membutuhkan energi yang banyak juga untuk perjalanan dari kos-kosan ke rumah sakit, jangan cari yang terlalu jauh. Ya, pertengahan lah. Karena kos-kosan itu masuk ke gang, bisa masuknya setengah kilo, 1 kilo, kan jauh banget. Sedangkan kita kalau sampai rumah sakit kecapean kan juga masalah. Jadi carilah yang sekiranya kita bisa mengukur kemampuan diri kita untuk bisa menjangkau itu. Dan juga anak kita nggak kasihan, karena kalau musim panas, musim hujan, gimana? Gendong anak lagi kambuh.
Iya. Jadi untuk teman-teman yang berasal jauh dari Jakarta dan berobat di rumah sakit harapan kita, solusinya itu. Atau yang punya duit, berduit ya bisa ke hotel. Cuma hotel kan mahal, satu malam bisa 500.000, 400.000, 300.000 satu malam. Ya pusing juga lama-lama. Kalau kelamaan pusing juga. Jadi itu ya alternatifnya. Untuk apa namanya, kos-kosannya seperti apa, harganya berapa, tadi saya sebutkan sekitar, ya paling murah itu 150 sampai 200. Kalau zaman dulu itu 150 masih ada, tapi kalau masa habis pandemi kayaknya sudah nggak ada sih, paling 200-an. Untuk kamar-kamarnya itu, informasi-informasi seputar kamar itu di sepanjang jalan itu banyak sekali. Tapi hati-hati ada calo. Kalau kami dulu, di mana kami tinggalnya? Kami tinggalnya di sebuah kos-kosan yang memang yang punya kos-kosan itu tidak mau menerima pasien selain pasien jantung. Karena di tempat kos lain itu campur, ada pasien jantung, ada pasien penderita kanker, penyintas kanker seperti itu. Gitu. Jadi seputar seputar itu, semoga bermanfaat. Jangan bingung-bingung lagi. Kalau bingung silahkan bertanya. Kalau nggak bertanya ya kebingungannya nanti akan menumpuk, karena banyak banyak masalah yang akan kita hadapi di sana. Maka kita uraikan satu persatu supaya sampai sana nggak bingung, supaya sampai sana itu bisa langsung berpikir taktis, gini begini 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 begini, nggak bingung lagi mau kemana, mau sini kemana. Dah clear. Mau bahas apa lagi silahkan tanyakan di sini. Insya Allah apa yang bisa kami jawab sehingga Anda bisa memiliki gambaran yang lebih jelas ketika di sana dan tidak bingung, tidak panik, dan bisa lebih fokus untuk pengobatan anaknya. Ya, saya kira itu video kali ini, semoga bermanfaat. Gitu aja ya, jangan lupa untuk like, share, subscribe, bagikan kepada teman-teman yang memang mungkin mengalami kondisi yang sama dan mengalami situasi yang serupa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.